terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Rasati Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin 1 Agustus 2022. Kita awali Top News hari ini dengan perkembangan dari kasus tewasnya Brigadir J. Kuasa hukum istri Verdi Sambo, Arman Hanis, bersama psikolog Rati Ibrahim akhirnya memenuhi panggilan undangan permintaan keterangan dari LPSK pada siang tadi. Jurnalis IDN Times memantau keduanya tiba di gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur pada pukul 14:05 waktu Indonesia Barat. Tetapi keberadaan istri Verdi Sambo, yaitu P, tidak terlihat. Kuasa hukum psikolog dan diduga P menumpang 3 mobil berbeda, yaitu BMW, Toyota Alphard, dan juga Lexus. Jurnalis IDN Times sempat kucing-kucingan untuk bisa mendapatkan gambar perempuan yang diduga sebagai P. Bahkan saat mobil Toyota Alphard yang diduga ditumpangi oleh P sempat nyaris memutar 2 kali mengelilingi gedung LPSK. Diduga mereka ingin menghindari kerumunan media yang sudah menunggunya sejak pagi tadi. Mobil Alphard pun sempat berhenti di tempat parkir di area basement, lalu kembali memutar gedung. Setelah itu, mobil mewah itu kembali memutar gedung hingga akhirnya terhenti dan sang penumpang keluar turun dari mobil. Serta perempuan yang sebelumnya diduga merupakan P, ternyata bukanlah sosok istri dari Verdi Sambo. Berikut kita simak pernyataan pengacara P, Arman Hanis, berikut ini. Pak, izin Pak. Stop Pak. Tunggu Pak. Atas asesmen hari ini Pak untuk Ibu Putri Pak, apakah jadi dilakukan Pak? Gimana Pak? Jadi begini, kedatangan kami ke LPSK hari ini adalah sesuai dengan undangan yang disampaikan ke kami oleh LPSK untuk meminta kehadiran klien kami untuk melakukan asesmen. Berdasarkan hasil komunikasi atau konsultasi kami dengan psikolog, makanya kami meminta psikolog hadir mendampingi untuk menjelaskan kondisi klien kami yang saat ini masih keadaan terguncang dan trauma berat. Nah, sehingga tadi di dalam sudah kami jelaskan, psikolog sudah menjelaskan karena ini kami juga secara ini nggak bisa menjelaskan karena kami bukan ahlinya untuk melihat kondisi klien kami, sehingga psikolog sudah menjelaskan. Nah, terkait hal-hal untuk proses selanjutnya, LPSK akan terus melakukan proses sesuai prosedur yang berlaku di LPSK. Demikian ya, karena perlu saya tegaskan klien kami adalah korban, ya, korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual, itu yang kami sampaikan. Artinya menurut asesmen psikolog, Ibu P bisa hadir hari ini Pak? Tadi kami sampaikan ya, bahwa untuk hari ini belum memungkinkan untuk hadir. Ya, Pak, ini kan sudah beberapa kali akhirnya gagal menjalankan tes. Saya secara ininya nggak bisa menjelaskan, makanya kami hadirkan Ibu ini selaku psikolog yang menangani. Ya. Dan psikolog ada berapa orang sih Pak yang hadir ke sini? Ada 2 psikolog. Siapa itu Pak? Siapa aja? 3. Berarti Bu Novita Gandhi sama sudah yang menangani. Mungkin berarti bisa ngasih keterangan bagaimana Pak, kondisi tapi Ibu P? Pak, Bu Putri ini kan sudah 2 kali kalau tidak salah ya tidak jadi menjalankan asesmen. Jadi gini, asesmen itu pertama kali sudah pada saat di rumah pada hari Sabtu itu sudah saya jelaskan, ya. Apakah tidak mengkhawatirkan gugurnya pengajuan permohonan? Prosedur tetap dilakukan oleh LPSK, bukan kami yang menentukan gugur atau tidaknya, ya. Terima kasih ya. Berarti? Selanjutnya belum Gimana Mat? Ketemu dengan Ibu P kapan berarti? Gimana Mat? ada. Pak Sandra. Boleh. Makasih ya teman-teman ya.
Sementara itu, pada pagi tadi, Komnas HAM meminta keterangan ajudan serta asisten rumah tangga Verdi Sambo untuk melengkapi rangkaian pemantauan dan penyelidikan peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, sejumlah pihak yang diduga ajudan dan pengurus rumah Verdi Sambo tiba di Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk dimintai keterangan terkait peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Sebelumnya, pada Selasa kemarin, sejumlah ajudan Verdi juga memenuhi panggilan Komnas HAM, termasuk Richard Eliezer atau Baradae. Masih terkait tewasnya Brigadir J, Sobat Milenial, pada Senin pagi tadi, tim khusus Polri kembali mendatangi tempat kejadian perkara di rumah dinas nonaktif Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hal ini untuk melakukan uji balistik oleh tim Lab 4 Polri. Berdasarkan pantauan IDN Times di lokasi, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi, bersama belasan penyidik melakukan pemeriksaan di kediaman Verdi Sambo. Pada pukul 9.54 waktu Indonesia Barat, Andi Rian bersama beberapa penyidik masuk ke rumah Verdi yang telah diberi garis polisi. Setelah itu, di pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, Kadif Humas Irjen Dedi juga terlihat tiba dan menyusul masuk ke rumah Verdi Sambo. Terlihat pada pukul 10.45, Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto tiba di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Hasil dari pendalaman soal uji balistik oleh tim Lab 4 Polri ini akan dipaparkan, namun belum ada informasi terkait waktu pemaparannya. Uji balistik pun selesai dilakukan sore tadi dan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan uji balistik ini untuk mengungkapkan tembakan yang dilepaskan Baradae dari senjata jenis Glock 17 dan Brigadir J dengan senjata jenis HS-9. Tim sus polisi pun melibatkan tim laboratorium forensik hingga Inafis Polri. Sementara itu, keluarga Brigadir Joshua atau Nofriansyah Yosua Huta Barat menilai kematian Brigadir J tidaklah wajar. Keluarga menduga Brigadir J sengaja dibunuh oleh lebih dari satu orang. Pasalnya, sebagai seorang polisi, Brigadir J dinilai bisa membela diri bahkan menghadapi satu orang yang mengancam keselamatannya. Keluarga Brigadir J menilai kematian tersebut tidaklah wajar dan kecurigaan ini cukup menyayat hati mereka. Sebab dalam tubuh Brigadir J ditemukan banyak luka, tidak hanya dari tembakan senjata api, namun juga ada beberapa memar di tubuh, pergelangan tangan, jari tangan, dan kaki pun patah. Kemudian ada memar di tubuh bagian belakang hingga rahang, serta pundak yang bergeser. Keluarga berharap nama baik Brigadir J segera dipulihkan. Pihaknya ingin kasus ini berjalan transparan jika melibatkan para petinggi Polri. Kecurigaan keluarga bertambah dari waktu meninggalnya Brigadir J yang disebut berlangsung 6 menit. Berdasarkan data terakhir, Brigadir J membuka handphone untuk terakhir kalinya pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pengumuman meninggalnya Brigadir J versi polisi terjadi pukul 17.11 waktu Indonesia Barat. Kemudian kecurigaan keluarga bertambah usai 1 hari jelang pemakaman Brigadir J pada Minggu 7 Juli lalu. Vera Simanjuntak, kekasih Brigadir J, menangis tak berani melihat langsung jasad korban. Bibi Yosua atau Bibi Brigadir J berusaha menghibur dan menggali keterangan terkait masalah yang membelit keponakannya tersebut. Vera menyebut jika dirinya sempat diberitahu oleh korban yang mendapat ancaman pembunuhan. Namun Brigadir J tidak berani menyebut nama yang memberi ancaman pada dirinya. Kita beralih ke Serang, Banten. Identitas mayat dalam karung yang ditemukan di dalam karung di tempat pembuangan sampah di Kecamatan Panara pada Sabtu lalu kini sudah terungkap. Mayat ini berjenis kelamin perempuan itu merupakan warga Kabupaten Tangerang. Polisi pun mendalami kemungkinan pembunuhan dalam kasus kematian korban. Proses identifikasi terhadap mayat tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan sidik jari. Hasilnya pun muncul, ternyata korban adalah warga Gintung, Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Kecocokan pun terdapat di data primer berupa sidik jari dan data sekunder seperti tinggi badan, usia, profil gigi, tanda khusus di pipi, serta bekas luka lama di kaki dengan salah satu keluarga korban yang mendatangi Polres Serang. Namun polisi belum dapat menginformasikan secara terbuka terkait identitas korban untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Polisi masih mendalami apakah mayat dalam karung tersebut merupakan dugaan pembunuhan atau disebabkan hal lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban diperkirakan meninggal dunia pada 1 hari hingga beberapa hari sebelum ditemukan. Namun kepastian penyebab kematian, tim forensik RS Bayangkara Polda Banten masih menunggu hasil analisa patologi anatomi dari Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Sementara itu dari Jawa Timur, Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap 2 terduga pelaku jagal anjing dan keduanya adalah pemilik rumah jagal tersebut. Ketua Yayasan Sarana Meta Indonesia dan Animals Hope Center, Christian Joshua Pale membenarkan 2 terduga yang langsung diringkus ketika penggerebekan. 2 terduga pelaku itu berinisial M dan SP. Kini 2 pelaku tersebut masih diperiksa. Sebelumnya, polisi menggerebek ke rumah jagal anjing di kawasan Sumur Welut, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu dini hari. Penggerebekan ini berawal dari Yayasan Sarana Meta Indonesia dan Animals Hope Center yang mendapatkan laporan jika ada jagal anjing di Surabaya. Saat dicek ke lokasi, memang benar ada 4 anjing yang diikat di 4 karung terpisah. Anjing pun diketahui dalam keadaan terluka. Diduga kuat, anjing tersebut dipukul terlebih dahulu sebelum dieksekusi oleh pemilik rumah jagal. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terkait partai politik yang mendaftar ke KPU pada hari ini. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kita kembali ke Top News Sobat Milenial. Pada Senin pagi tadi, Komisi Pemilihan Umum secara resmi membuka pendaftaran partai politik yang akan berkompetisi di pemilu 2024 mendatang. Kemeriahan pun ditunjukkan oleh berbagai pendukung partai saat datang ke kantor pusat KPU untuk mendampingi sejumlah pimpinannya guna mendaftarkan partainya. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Berbagai pendukung partai politik memadati kantor pusat KPU Menteng, Jakarta Pusat sejak pagi hari tadi yang akan mendaftarkan diri untuk mengikuti pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Mereka mengenakan pakaian berlambangkan partai masing-masing, serta diiringi oleh tarian Nusantara. Sejumlah partai pun melakukan pawai jalan kaki hingga ke area depan gerbang KPU. PDI Perjuangan menjadi partai yang pertama datang dan mendaftarkan diri ke KPU. Partai Banteng Moncong Putih ini berjalan kaki dari kantor DPP PDIP di Jalan Pangeran Diponegoro menuju ke kantor KPU Pusat di Jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat. Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menilai aksi jalan kaki ini sebagai simbol semangat, tekad, dan tindakan serta adanya jiwa yang sehat menuju pemilu 2024. Tentang pentingnya imajinasi, semangat, tekad, dan tindakan. Dan sehingga dengan jalan kaki keempat aspek tersebut terpenuhi, ada imajinasi untuk membangun Indonesia Raya, membangun kemajuan Indonesia, ada suatu spirit dan tekad untuk memenangkan pemilu 3 kali berturut-turut,
dan ada suatu tindakan. Nah, di dalam proses tahapan pemilu yang berjenjang tersebut hingga puncaknya 14 Februari 2024 diperlukan jiwa dan raga yang sehat. Karena itulah selain kami memperkenalkan Senam Indonesia Cinta Tanah Air, kami juga berjalan menunjukkan ketekatan, kesiapsiagaan, dan juga suatu semangat pantang menyerah. Ketua KPU Hasyim Asyari menyampaikan agar seluruh peserta pemilu untuk mengkonfirmasi terlebih dulu ke tim Sekjen KPU minimal 1 hari sebelum kedatangan pendaftaran. Partai yang sudah terdaftar pada hari ini akan segera diperiksa kelengkapan dokumen persyaratan yang dibawa. Dari yang sudah disampaikan, kemudian tim dari partai politik tersebut bersama-sama dengan tim dari KPU dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini kategorinya satu aja, lengkap atau tidak lengkap, lengkap atau belum lengkap. Jadi yang diperiksa adalah kelengkapan dokumen persyaratan. Nanti kalau sudah lengkap, KPU akan menerbitkan berita acara yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan sudah lengkap dan dinyatakan didaftar, dan dilampiri dengan buktinya apa saja dokumen yang sudah lengkap tersebut. KPU pun masih akan membuka pendaftaran partai politik untuk melaju ke pemilu 2024 mendatang hingga 14 Agustus. Hingga hari ini, ada 9 partai yang telah sudah mendaftarkan diri ke KPU, di antaranya PDI, PKS, Nasdem, Prima, PKP, PBB, Perindo, Partai Reformasi, serta Partai Pandai. Dari Jakarta, Gilang Pandutanaya untuk IDN Times. KPU pun mengumumkan hasil dari verifikasi persyaratan dari parpol yang sudah terdaftar pada hari ini. Lantas, bagaimana verifikasi dan validasi persyaratan yang dilakukan oleh KPU? Selengkapnya kita simak pernyataan dari Komisioner KPU Idham Holik berikut ini. Dan harap Bapak Yulianto Sudrajat sudah hadir di area konferensi pers dan segera menuju ke panggung untuk menemui rekan-rekan media semua. Teman pemilih di seluruh tanah air, selamat menyaksikan. Ya, baik. Selamat sore. Terima kasih teman-teman sudah menunggu sesuai dengan janji kami sekitar pukul 5 sore. Kita udah lebih 5 menit. Mohon maaf atas keterlambatan 5 menit ini. Kami akan menyampaikan perkembangan dari progres pendaftaran partai politik yang dilakukan pada hari pertama tanggal 1 Agustus tahun 2022 sejak pukul 8 pagi sampai pukul 16 sore sesuai jadwal. Tetapi memang sebagaimana kita ketahui semua, hari ini ada 9 partai politik yang sudah melakukan pendaftaran. Tentu kami harus menyampaikan terima kasih kepada partai politik yang sudah mendaftar untuk hari ini, hari pertama, dan kemudian termasuk bagaimana kemudian ketertiban yang terjadi di dalam proses pendaftaran, baik yang di dalam gedung maupun yang terjadi di luar gedung KPU. Sedangkan perkembangan detail tentang bagaimana kemudian proses sebagian pemeriksaan terhadap berkas dan dinyatakan lengkap atau tidak lengkap, sebagian masih proses, sebagian sudah dituangkan dalam berita acara, itu nanti akan disampaikan sendiri langsung oleh Ketua Divisi Teknis, yaitu Bapak Idham Holik. Hadir bersama-sama kita semua ada Bang Parsaadaan Harahap, ada Mas Yulianto Sudrajat, ada Mbak Betty Epsilon Idrus, dan Mas Idham Holik. Untuk waktu dan tempat kepada Mas Idham Holik, saya persilahkan. Terima kasih, selamat sore. Monggo, Mas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada saat ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa pada hari pertama tanggal 1 Agustus 2022 KPU Republik Indonesia telah menerima pendaftaran partai politik yang sebagaimana tadi telah disaksikan secara langsung oleh masyarakat Indonesia karena disiarkan langsung baik lewat live streaming di akun YouTube KPU Republik Indonesia ataupun media nasional. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan di hari pertama pendaftaran ini ada 9 partai politik yang telah mendaftar ke KPU. Yang pertama,
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Yang kedua, Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Yang keempat, Partai Reformasi. Yang kelima, Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA. Yang keenam, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Yang ketujuh, Partai Nasdem. Yang kedelapan, Partai Bulan Bintang atau PBB. Yang kesembilan, Partai Negeri Daulat Indonesia atau Pandai. Tadi setelah kami menerima pendaftaran yang disampaikan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan, kami langsung melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 173 ayat 3, 173 ayat 3 dijelaskan bahwa kami hanya menerima dokumen yang lengkap. Dokumen yang lengkap. Maka pada kesempatan ini berdasarkan hasil pengecekan kami terhadap aplikasi SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik, maka kami sampaikan kepada publik. Yang pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dokumennya lengkap. Yang kedua, Partai Keadilan dan Persatuan dokumennya lengkap. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera dokumennya lengkap. Yang keempat, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dokumennya lengkap. Yang kelima, Partai Nasdem dokumennya lengkap. Yang keenam, Partai Bulan Bintang dokumennya lengkap. Selebihnya yang lain sedang kami masih proses. Terkait dengan pendaftaran, selanjutnya kami akan membuka pendaftaran untuk esok hari mulai jam 8 pagi dan ditutup jam 4 sore sebagaimana pada hari ini dan akan dilangsungkan 13 hari kemudian. Khusus di hari terakhir tanggal 14 Agustus 2022 kami akan membuka pendaftaran mulai jam 8 pagi dan akan ditutup jam 23:59 menit. Dalam proses pendaftaran tadi, Ketua KPU RI juga menyampaikan tentang perlakuan terhadap verifikasi selama tahapan ini berlangsung. Ketua KPU RI menyampaikan tadi, selama pendaftaran, bagi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara 4%, secara nasional ini hanya akan diberlakukan verifikasi administrasi tadi dalam proses penerimaan pendaftaran. Selanjutnya, bagi partai politik yang tidak melampaui angka parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara nasional, itu akan diperlakukan mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, begitu juga dengan partai politik yang belum pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya. Demikian konferensi pers ini bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Sobat Milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi kemenangan Timnas Indonesia U16 atas Filipina di Piala AFF. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
Masih bersama Top News Sobat Milenial, penduduk di Lampung dan Sumatera Selatan sempat digegerkan oleh benda asing terbang di langit. Diketahui benda tersebut adalah sampak antariksa CZ-5B yang berbentuk roket bekas peluncuran modul stasiun antariksa Cina. Temuan ini pun dikonfirmasi oleh peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Thomas Jamaludin. Roket ini memiliki bobot 20 ton dan berukuran 30 meter. Berdasarkan data dari US Spacecom, objek asing itu sudah jatuh di Samudra Hindia pada hari Sabtu kemarin pada pukul 23:45 waktu Indonesia Barat. Sampak antariksa ini pun diketahui tidak berbahaya bagi biota laut di perairan. Data orbit dari pemantauan spacetrack.org menunjukkan titik jatuh ada di barat daya Indonesia. Penduduk Lampung dan Sumatera Selatan pun diimbau untuk segera melaporkan ke Pusat Riset Antariksa BRIN atau BRIN melalui surat elektronik prantariksa@brin.go.id jika melihat objek langit tersebut. Berdasarkan analisa tim riset benda jatuh antariksa, sampah itu akan jatuh di sekitar wilayah selatan Filipina. Proses benda jatuh antariksa juga berhasil direkam oleh pengamat di Lampung melalui Observatorium Strinimi ITERA Lampung. Kita beralih ke berita olahraga. Hasil membanggakan dari Timnas Indonesia U16 yang menang 2-0 atas Filipina di Piala AFF pada pertandingan hari Minggu kemarin. Dalam pertandingan itu, Timnas U16 unggul cepat, laga baru berusia 3 menit, Indonesia sudah mencetak gol lewat bunuh diri pemain Filipina Alexander Pena. Manuver Arhan Kakak Putra pun berhasil memecah konsentrasi pertahanan Filipina. Ia pun mengirimkan umpan silang ke gawang Filipina. Tapi Pena salah mengantisipasinya dan bola justru bergulir ke gawang sendiri. Timnas U16 pun lebih dipercaya. Timnas U16 pun lebih percaya diri. Bola terus dikuasai. Namun sayangnya kolaborasi para pemain Timnas U16 dalam membangun serangan selalu menemui kebuntuan. Hingga akhirnya gol kedua baru lahir di menit ke-37. Kakak kali ini mencetak gol setelah memanfaatkan umpan silang dari rekannya. Pada babak kedua laga terasa lebih alot. Timnas U16 Indonesia dan Filipina masih berusaha untuk menyerang satu sama lainnya. Namun hingga akhir laga tak satu pun ada gol tambahan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.